Yapiapo, eh, dan juga penulis dari salah satu judul dalam Good Habit Stories. Dan mungkin langsung saja saya ajak Kak Okta. Kak Okta, apakah Kak Okta sudah ada? Udah Sudah ada ada. Kak Kak Okta, Imran. ya. Kak Okta akan membacakan satu cerita sebagai apa ya, spill lah ya, spill cerita dengan dongeng dari buku yang Kak Okta tulis yang ada dalam The Good Habit Stories, salah satu judul. Baik, silakan Kak Okta untuk membacakan ceritanya. Oke, baik. Terima kasih Kak Imran. Halo adik-adik semua. Halo semuanya. Gimana Ah, kabar malam ini? sehat, alhamdulillah. Sehat. Oke, baik. Sehat. Wajahnya cerah ya. Oke, baik. Seperti tadi di spill sama Kak Imran, kami itu menulis buku Good Habit ya, Stories. Nah, saya menulis tentang judulnya adalah Lydia Berbagi Biskuit. Minta tolong di-share, bisa? Oke, Lydia Berbagi Biskuit ini ya. Ini jadi cerita tentang seorang anak ya, namanya Lydia. Ada yang namanya Lydia nggak ya di sini? Ada yang namanya Lydia? Ayo, ada nama Lydia Yang ini langsung hanya dapat door prize adanya kayaknya ini. Nadia, ya. Lydia nggak ada. Ada yang namanya Lydia? Adanya Ada yang ngaku nih, ini. pas. Ada yang ngaku nih. Oh, Namanya. ada. Ada yang ngaku nama Lydia, cek KTP sama akte gitu. Kita cek KTP-nya nanti ya. Oke. Oke, jadi Lydia ini adalah nama seorang anak kecil ya, anak kecil. Terus seperti anak-anak kecil pada umumnya, Lydia ini juga sangat senang sekali sama yang namanya biskuit. Jadi apa seperti anak-anak kecil pada umumnya ya. Jadi Lydia juga sama tuh, senang sekali kalau dia makan biskuit. Ya, jadi senang sekali sama biskuit. Makanya judulnya adalah Lydia Berbagi Biskuit. Kenapa disebut Lydia Berbagi Biskuit? Ini cerita tentang anak-anak, yaitu seorang anak yang bernama Lydia. Dia judulnya adalah Berbagi Biskuit. Lydia ini sangat senang sama biskuit, dan biasanya kalau anak-anak sangat senang pada biskuit ya, biasanya kira-kira kalau anak-anak senang biskuit, dia makan sendiri atau dia bagi-bagi ke temen ya? Sendiri. Sendiri. Bagi-bagi sendiri. Di Iya. Bagi sendiri. Nah, ini namanya Lydia ya, mirip ya sama wajah saya ya. Nah, saya juga senang makan biskuit. Nah, Lydia ini adalah anak yang sangat senang makan biskuit. Kalau dia lihat ada di TV itu biskuit yang baru, dia pasti bilang ke ibunya, "Ibu, aku ingin deh membeli biskuit itu." Ini Lydia seperti ini. Ya, kemudian jadi pada suatu hari Lydia pergilah sama ibunya untuk membeli biskuit. Nah, kemudian ibu terus di raknya itu banyak sekali makanan. Kata Lydia, waduh ini makanan-makanan yang aku suka lihat nih di TV gitu. Jadi dia minta ke ibunya. Nah, ibu membelikan Lydia, tapi tentu saja ada janjinya ya. Ibu bilang, "Eh, harus kamu berbagi. Kira-kira ya adik-adik, Lydia akan membagikan nggak ya biskuitnya kepada teman-temannya?" Nah, untuk tahu jawabannya, nanti bisa dibaca di dalam buku Lydia Berbagi Biskuit. Nah, adik-adik semua, kenapa memakai Lydia ini berbagi biskuit? Sebetulnya karena kakak bekerja di Kementerian Keuangan, dulu kakak punya menteri namanya Bapak Mari Muhammad. Beliau adalah tokoh yang kakak jadikan panutan. Beliau adalah orang yang suka berbagi. Jadi, kisah Lydia ini sebetulnya terinspirasi dari kisah salah seorang menteri keuangan ya yang pernah ada di Indonesia, yaitu Bapak Mari Muhammad, adalah orang yang sangat suka berbagi dan sangat peduli pada orang lain. Ya, itu dia ceritanya Kak Imran. Di-spill sedikit aja ya dongengnya. Waduh, nggak. Mungkin teman-teman pas nunggu, aduh, kapan ini selesai? Pengennya denger ceritanya sampai selesai gitu ya kan? Iya nanti ya, kalau teman-teman pengen dengar ceritanya sampai selesai nanti ketika dia rilis gitu. Tapi itu menarik sekali gitu kan, tentang terinspirasi dari Menteri Keuangan yang pernah ada di Indonesia, ya kan? Dan jadi cerita Lydia berbagi biskuit. Itu kan proses kreatifnya luar biasa ya. Jadi teman-teman kalau penasaran nanti deh ya nanya-nanya ke Kak Okta. Kak Okta juga nanti di sesi festival nah di hari ke
6 ya 7 6 itu 7 ya nanti. Nah, menteri ada yang tanya tuh, menteri tahun berapa tuh Kak? Penasaran ya? Nanti ya kita pokoknya stay tune di festival. Nah, teman-teman akan dapat Jawabannya. informasinya gitu kan. Iya, Iya, makasih banyak Kak Okta, luar biasa sama-sama Kak Imran. dongengnya. Dongengnya baru pembukaan dan sudah langsung tutup gitu. Jadi kayak penasaran, aduh, dongeng nih. Daripada didongengin ya, ntar belum ibu-ibu lagi denger malah didongengin tidur gitu kan. Biasanya dongeng sebelum tidur ya biasanya ya. Jadi sebelum teman-teman tidur kita langsung coba kulik-kulik dulu nih acara utamanya nih. Terima kasih Kak Okta tadi keren itu adalah buku salah satu judul buku dari serial The Good Habit Stories dan keren deh. Pokoknya nanti kita kasih bocoran-bocorannya. Nah, kita masuk ke acara inti malam ini nih tentang kita akan ngulik ke Kalia nih, emak-emak, dosen, psikolog, penulis buku, apalagi nih, ya kan banyak banget nih beliau nih. Dan biasanya kalau teman-teman mau kuliah gitu ya kan, ketemu dosen gitu dan harus bayar SPP, uang pembangunan dan lain-lain gitu kan. Kalau malam ini teman-teman dan teman-teman kalau di ini nggak boleh bermasalah dengan dosen ya, dosen bisa-bisa aja nilai IP-nya jadi IPK-nya jadi parah gitu. Jadi ini hari ini teman-teman sangat luang untuk bisa ngulik gitu tentang temanya malam ini tentang melihat secara psikologis ya, secara psikologis dari sisi psikologis. Kita lihat temanya dari psikologisnya memahami peran psikologi gitu. Apa sih perannya psikologi cerita dalam tumbuh kembang mereka? Apa sih sebetulnya eh, manfaat cerita ya dari sisi psikologi untuk tumbuh kembang mereka, apalagi anak-anak ya, anak-anak itu memang tumbuh kembang ini nggak bisa kita biarkan salah gitu kan, kita salah treatment salah gitu kan. Jadi memang perlu ada apa ya, kayaknya memang sepersekian detik itu nggak bisa meleng gitu, meleng dikit gitu, kalau kata orang anak-anak TikTok sekarang meleng dikit ke Mekah gitu. Meleng dikit kemana gitu. Oke, baik Kak Lia, eh, mungkin kita kasih waktu kali ya untuk memberikan pemantiknya, mungkin sekitar 5 sampai 10 menit, biar nanti diskusi hari ini nanti ada teman-teman mau nanya atau apa, boleh. Silakan kali ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Imran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, ibu-ibu, dan saya yakin juga ada bapak-bapaknya di sini. Jadi ada bapak-bapak loh Kak Imran, nggak ibu-ibu aja. Jadi perlu kita Benar, sapa bapak-bapaknya ini. bapak-bapak nih. Cuman malu-malu aja mau ngomong bapak-bapak emang. Nah, Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya berbagi sedikit materi atau sebenarnya ingin saya sampaikan itu adalah apa ya? Hanya mengkristalkan apa yang mungkin sudah Bapak Ibu sekalian alami dalam bercerita begitu. Mungkin nanti akan muncul penyadaran, oh iya ya ternyata begini, oh iya ya ternyata gitu. Jadi kita mengkristalkan saja apa yang sudah Bapak Ibu sudah rasakan, alami gitu bersama anak-anak atau ketika bercerita dengan yang lain. Nah, saya mau share screen dan dalam memberikan materi ini mungkin fokus utamanya adalah pada anak-anak begitu ya, anak-anak yang 2 tahun ke atas seperti itu. Jadi karena anak-anak rentangnya sebenarnya sampai remaja pun kadang-kadang kita masih mengkategorikan anak-anak seperti itu. Oke, kita share screen dulu. Oke, ya. Saya di sini pakai Canva. Oke, apa sudah tampak Kak Imran? sudah Kak, sudah tampak Sudah. banget ya. Oke. Jelas banget. Baik, Alhamdulillah. Jadi topik yang saya angkat sesuai dengan tema kita adalah peran cerita dalam perkembangan aspek psikologis anak. Jadi kalau kita bicara aspek psikologis itu sebenarnya luas Bapak Ibu sekalian. Tapi saya akan fokuskan kepada apa sih yang memang benar-benar terdampak langsung dengan aktivitas bercerita itu sendiri gitu. Nah, ini nanti
ketika saya memaparkan ini langsung saja kepada eh, aspeknya serta dampaknya seperti apa. Nah, yang pertama itu yang utama adalah kognitif. Kognitif itu kaitannya dengan fungsi berpikir. Nah, fungsi berpikir ini pastinya nomor satu yang akan kita bicarakan. Kenapa? Karena cerita itu disampaikan dan kemudian diolah dulu oleh otak untuk bisa dipahami. Nah, jadi bagi anak-anak, yang pertama dalam bercerita itu pastinya dia akan membentuk dan mengembangkan konsep. Mungkin Bapak Ibu pernah pengalaman bagaimana bercerita tentang kancil, gitu ya. Kancil mencuri timun. Nah, anak-anak sudah punya konsep dengan kancil, tapi kemudian ada konsep baru yang ada, mencuri mentimun. Apakah kancil mencuri mentimun? Nah, ini menjadi suatu konsep yang kemudian ketika itu sesuatu yang terus berulang-ulang, itu akan ada di benak anak. Jadi dia akan mengenalkan konsep dari cerita itu, kognisinya dulu. Jadi dia akan menambah dan mengembangkan pengetahuan yang dimiliki oleh anak. Nah, selanjutnya dari pengetahuan-pengetahuan yang ada itu nanti akan saling terkait yang kita sebut dengan membentuk skema. Jadi misalnya dalam cerita kancil, kita pakai kancil aja lah ya, ini yang familiar nih buat Bapak Ibu sekalian yang pasti sering mendengar ceritanya. Kancil yang ingin menyeberangi sungai, ya kan? Kancil ingin menyeberangi sungai, lalu kemudian bagaimana dia pas menyeberangi sungai kemudian ada buaya. Nah, apa yang dihadapkan, apa yang dilakukan Kancil ketika menghadapi dia harus ke seberang, tapi kemudian ada penghalang gitu. Nah, ini mengembangkan skema atau suatu cara perilaku. Oh, ketika saya menemui hambatan, saya harus apa? Nah, ini membentuk skema yang ada di dalam kepala anak. Nah, jadi ada konsep kancil, ada konsep buaya yang kita suka analogikan dengan penghalang, lalu kemudian ada tujuan yang ingin dicapai. Nah, berarti kalau saya ingin menghadapi tujuan, mencapai suatu tujuan, apakah saya menyerah atau saya cerdik? Atau saya mencari solusi? Nah, ini skema gitu. Bagaimana skema menghadapi masalah. Nah, ini secara kognitif gitu ya. Dan juga yang nama secara kognitif, yang ini pastinya sering diangkat sama para pendongeng melatih imajinasi. Bagaimana anak kemudian membayangkan, wah ada kancil, ada buaya, gimana kamu ngebayanginnya? Nah, skema ini akan, imajinasi ini akan bisa kita lihat ketika dia dipentaskan misalnya, atau ketika dia divisualisasikan dalam bentuk cerita bergambar. Atau mungkin yang paling kerasa ya bagi generasi kita adalah ketika kita baca buku Harry Potter, kemudian ternyata ada filmnya. Nah, ini kan kemudian kita lihat, wah, kok ini sama dengan bayangan saya, tapi kok beda juga dengan bayangan saya. Harusnya begini, harusnya begitu. Nah, jadi cerita terutama yang bentuknya cerita pakai kata-kata, itu akan memancing imajinasi. Tapi bagi anak yang lebih kecil, cerita dengan ada gambar, itu nanti akan membentuk konsep. Oh, kancil gambarnya seperti ini. Oh, misalnya cerita tentang burung gagak. Oh, burung gagak itu seperti ini. Atau misalnya cerita Rapunzel, misalnya gitu ya. Rapunzel yang rambutnya panjang, yang dia eh, ingin keluar dari menara. Itu kemudian, oh seperti ini ternyata. Begitu. Nah, itu melatih imajinasi. Nah, itu secara kognisi, ya, secara aspek berpikir. Nah, selanjutnya, yang utama dari suatu cerita adalah pastinya aspek berbahasa. Ya, nah ini sangat kental sekali. Kita mengenalkan kosakata, buaya, kancil, sungai, gitu ya. Kita mengenal bahkan sampai sekarang pun anak saya ada kata-kata misalnya mungkin Bapak Ibu tahu cerita Lima Sekawan ya, yang zaman dahulu kala di situ ada kata kikuk. Anak saya bertanya, Bu, kikuk itu apa? Ya, akhirnya saya pun menjadi cara menjelaskan kikuk itu artinya ini. Nah, itu kata lama tapi sekarang udah nggak dipakai lagi. Bahkan ingat ya dulu di Bobo paman kikuk. Nah, ini semacam nostalgia ya bagi kita-kita yang agak-agak udah oldies milenial gitu ya. Nah, ini kemudian melatih kosakata, apa sih gitu ya. Dan kemudian mengembangkan konsep secara verbal.
konsep secara bahasa. Ketika ada gambar, anak akan mengenal konsep buaya secara visual. Tapi kemudian dengan kata-kata, dia mengenal buaya itu sebagai bahasa secara verbalnya. Nah, ini yang kemudian dilatih. Yang juga saya sering gunakan adalah eh, membaca cerita, terutama pada anak yang sudah lebih dewasa gitu ya, yang sudah bisa membaca cerita lebih panjang, itu akan memperkaya vocabulary, memperkaya kosakata yang kemudian nanti akan berdampak pada kemampuan dia menulis sebenarnya. Bagaimana dia bisa mengekspresikan pikirannya dalam bentuk tulisan. Nah, ini kadang-kadang kita mungkin sering melihat anak kita bacanya komik atau sukanya nonton. Nah, ketika bacanya komik atau sukanya lebih suka menonton, aspek bahasa ini yang menjadi kurang terstimulasi terutama dalam ekspresi. Ya. Nah, ini yang perlu kita stimulasi. Dan cerita juga ini yang kadang bisa jadi suka lupa. Membantu mengembangkan kemampuan pengucapan. Jadi bagaimana suatu kata itu diucapkan. Terutama pada saat anak masih membaca dengan nyaring gitu ya. Nah, ini kesempatan kita untuk melatih pengucapan anak ketika anak masih salah dalam pengucapan. Kenapa melatih pengucapan yang benar itu penting? Karena ini nanti akan membentuk konsep juga gitu. Jadi uh, pengucapan yang baik, pengucapan yang diucapkan dengan benar, itu membuat konsep itu diterima secara benar juga pada anak-anak gitu. Nah, ini dari sisi bahasanya gitu. Dan pastinya aspek lainnya yang sering sekali kita gunakan adalah keterampilan sosial emosional anak. Nah, yang pertama dan utama sebenarnya bagi orang tua terutama ketika dia masih membicara masih sering membacakan buku bagi anak itu adalah memperkuat kelekatan. Kelekatan ini bahasa Inggrisnya attachment orang tua dengan anak. Ini adalah masa-masa bonding sebenarnya ketika membacakan cerita yang anak merasa dekat atau bisa jadi nanti sambil baca sambil dirangkul anaknya gitu ya. Jadi kesempatan untuk diskusi tentang isi cerita. Nah, di sini dengan kelekatan itu nanti kita akan melihat bagaimana penanaman nilai dan seterusnya itu akan menjadi lebih bisa diinternalisasi oleh. Lalu, secara sosial emosional, anak menjadi belajar melihat dari sudut pandang orang lain. Pada anak-anak yang lebih muda, sekitar usia 2-4 tahun, itu cara berpikirnya menurut Piaget itu masih egosentrisme. Jadi melihatnya dari sisi saya. Saya maunya ini, saya maunya itu. Tapi dia secara kognitif belum matang untuk bisa melihat ada perspektif orang lain gitu. Jadi dengan tadi misalnya Kak Okta sudah menceritakan tentang Lydia. Ini sebenarnya ada cerita sambungannya nih tentang Lydia ya. Lydia belajar dari sudut pandang ibunya. Oh iya ya gitu. Nah, jadi eh, anak-anak ini bukan egoisme, tapi egosentrisme. Jadi melihat dari perspektif saya. Jadi beda dengan egoisme ya. Melihat dari perspektif saya. Nah, jadi bisa melihat dari perspektif orang lain itu dasar untuk berempati sebenarnya. Lalu juga selanjutnya buku-buku yang berkaitan yang ada muatan emosinya ketika bicara tentang dia sedih, dia marah, dia malu, itu belajar mengelola emosi. Jadi cerita itu semacam potret dari apa yang dirasakan anak sebenarnya. Oh, iya, oh ini malu namanya. Yang mungkin bisa jadi ketika dia belum bisa mengungkapkannya secara verbal, cerita itu mewakili apa yang dia rasakan. Dan di sini sebenarnya kesempatan juga buat orang tua mengenali, Bu, aku juga pernah malu loh, Bu. Oh, saat apa, Nak? Nah, itu bisa jadi cerita. Dan mengelola emosi juga. Karena nanti sebenarnya dalam cerita-cerita nanti kita bisa lihat bagaimana kita lihat ke paling bawah ini ya. Bagaimana social problem solving. Bagaimana saya berhadapan dengan emosi saya. Gini, contoh misalnya ini bukan bukunya dari Dreaming ya Bapak ya kan? Saya kasih contoh misalnya. Ini cerita judulnya kelihatan nggak ya? Nah, rambut Messi. Ini cerita anak yang rambutnya keriting dan dia nggak suka sama rambutnya.
sampai frustasi gitu ya. Gambarnya itu sebenarnya agak kasar, tapi Penulisnya Bu Dian Novitasari ya, Kak? Sophie Rosdiana, Oh, Sophie Safri Rosdiana Rosdiana. Oke. dari Gagas Media Ya. gini. Jadi cerita mengapa aku berbeda, mengapa rambutku tak sama dengan mereka gitu. Jadi ada perasaan-perasaan, misalnya di sini, Messi jadi berkecil hati, sedih, bingung dan kecewa campur aduk menjadi satu gitu. Bahwa oh, saya bisa, ternyata emosi-emosi itu juga bisa dirasakan gitu, campur aduk di situ ya. Lalu kemudian dari sisi bagaimana dia berhadapan dengan eh, rambutnya yang tidak disukai gitu ya. Lalu juga belajar mengenai apa yang baik dan buruk menurut masyarakat. Nah, saya kasih poin di sini menurut masyarakat. Misalnya ini ada buku lagi, judulnya kelihatan nggak ya? Mana? Ini tentang aku bohong. Judulnya My First Lie dari Gramedia. Bagaimana seorang anak berbohong demi keinginannya sendiri, lalu apa yang dilakukan oleh orang tuanya, gitu. Bohong itu nggak bagus, gitu. Nah, di situ ada penyelesaian konflik. Lalu juga ada penguatan nilai. Penguatan nilai ini artinya karena masing-masing kita saya yakin punya nilai yang berbeda-beda. Apa yang menjadi fokus dari orang tua, dari pengasuhan itu akan beda dari orang tua satu dengan orang. Nah, di sini sebenarnya kalau bagi saya sendiri, saya ingin anak saya punya nilai misalnya apa namanya pantang menyerah. Nah, saya akan cari buku-buku yang pantang menyerah tadi. Begitu. Nah, ini menjadi kesempatan untuk penguatan nilai bagi saya. Dan juga tadi belajar penyelesaian masalah sosial. Ada satu buku menarik yang saya temukan. Uh, jadi ini seri Sekolah Dinosaurus. Jadi kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan, susah kalau pakai background. Jadi uh, ini adalah cerita tentang anak dinosaurus yang uh, dia masuk ke sekolah dengan tipikal kepribadian yang berbeda-beda. Nah, di sini yang menariknya dari buku Sekolah Dinosaurus ini, jadi anak ini yang mau menangnya sendiri, nggak bisa diam, kemudian kadang kasar sama anaknya, sama anak-anak lain gitu ya, pekerjaan sekolahnya nggak selesai gitu. Kok saya beda, kok saya konyol dan teman-teman bisa mengikuti pelajaran, kok saya enggak gitu. Nah, yang menariknya di buku ini ada panduan untuk orang tua. Jadi sebenarnya ini itu bercerita tentang bagaimana seorang anak ADHD di dalam kelas gitu. Dan juga trik yang dilakukan oleh gurunya bagaimana berhadapan dengan anak-anak seperti dinosaurus ini gitu. Jadi sebenarnya buku ini juga kesempatan belajar. Ini buku untuk anak-anak, tapi sebenarnya buat saya untuk orang dewasa juga, bahkan untuk guru gitu. Bagaimana mengenali seorang anak ADHD di dalam kelas begitu. Nah, ini ada jadi belajar penyelesaian masalah sosial. Jadi social problem solving-nya seperti apa. Nah, jadi apa yang didapatkan oleh kognisi dan dibentuk oleh kemampuan verbal dia, ini yang kemudian mendasari bagaimana ini semua berujung pada keterampilan sosial emosional anak. Jadi untuk sampai ke sini, anak harus bisa menangkap apa yang ada di cerita. Dan kemudian dia pahami, dan ini yang kemudian belajar. Dan pada ujungnya, pada akhirnya, kemudian dari suatu cerita itu bisa berdampak kepada motivasi dan juga kesehatan mental. Motivasi bisa meningkat. Dan ini kebetulan saya tadi menit-menit terakhir coba searching hasil penelitian gitu ya. Nah ini dampak ini itu nggak hanya pada anak-anak tapi juga pada orang dewasa, pada mahasiswa. Motivasi belajar bisa meningkat dengan storytelling, bercerita. Dan bahkan sekarang kan sebenarnya sudah ada ya cerita-cerita untuk orang dewasa begitu yang supaya Piapo juga sudah pernah lakukan bagaimana cerita itu juga untuk orang dewasa sebenarnya. Dan kesehatan mental. Kesehatan mental ini pada siapa? Misalnya anak-anak yang menderita kanker dan kemudian dibacakan cerita di rumah sakit. Nah, ini bisa mengurangi kadar stresnya dia gitu. Secara dalam psikologi itu namanya psychological well-being-nya itu akan menjadi lebih baik dengan cerita. Tentu saja cerita yang relevan, yang memang bisa dekat dengan kehidupannya begitu, yang kemudian bisa dia hayat.
Nah, mungkin ini saja dari saya dulu, Kak Imran. Ini ada quotes nih dari Maria Tatar. Nah, true stories children will find their place in the world and connect it. Jadi melalui cerita anak itu bisa tahu tempatnya di mana, saya belong di situ, dan kemudian dia bisa eh, tahu bahwa oh ternyata memang yang seperti saya juga ada. Nah, mungkin itu pemantik dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak kali ya, luar biasa kita dikuliahin nih ya. Jadi ada tiga hal ya, ada kognitif, ada bonding, ya kan, ada wabarakatuh. Ya, bahasa, ya kan, betul, betul. ada. Jadi, jadi kalau ini sebelum kita ke masuk ke sesi tanya jawab atau ada yang mau sharing atau ada yang mau apa di sini mumpung ada Kalia di sini juga. Jadi nanti ada sesi tanya jawabnya. Teman-teman bisa nanti acungkan tangan, ya kan, bisa hands up, bisa juga lewat chat untuk bertanya gitu. Nah, tapi saya coba ceritakan juga dulu, saya itu termasuk tipikal yang kalau belajar susah banget ya. Jadi memang mungkin apa banyak orang begitu ya, nggak menikmati belajar itu gitu waktu kecil ya. Susah banget, tapi ketika misalnya gurunya bilang bahwa kita tidak belajar hari ini, tapi kita eh, sesi mendengar Cerita. cerita gitu. Saya tuh Ah, sangat antusias, jadi kayaknya nggak belajar gitu, dengar cerita gitu dari pagi sampai keluar gitu kan. Wah, itu seneng banget gitu dan itu antusias gitu. Dulu ya masa di mana Jet belum ada karena bukan generasi Alpha ini ya, kita generasi yang mana-mana ya kan. Jadi kayaknya kok wah, apakah memang mungkin hari ini juga seperti itu? Ya mungkin ya karena memang anak-anak pada dasarnya suka gitu diceritakan gitu. Ya kan ketimbang memang misalnya belajar gitu kan di sekolah gitu atau apa saya nggak tahu ya, tapi kalau saya mungkin orang umum seperti itu ya memang kayaknya belajar tuh aduh kok nggak mengasihkan gitu, nggak sangat nggak mengasihkan gitu, tapi ketika dalam kelas kemudian gurunya bilang kita hari ini tutup buku ini ada cerita, sesi cerita waktu itu sesi cerita sejarah, walaupun itu sejarah ya, walaupun itu sejarah yang mungkin hari ini anak-anak wah ngapain sih dengar sejarah, tapi itu cerita gitu. Nah, saya pikir benar secara kognitif. Apalagi kalau misalnya tadi eh, cerita tentang kancil mencuri mentimun gitu kan. Nah, ini Timun. kognitif itu kan wah bahaya banget ya kognitif. Terus terakhir juga tentang kesehatan mental gitu kan. Tentang dampaknya itu kesehatan mental apalagi zaman kekinian nih anak-anak Alpha Gen Z itu sangat isunya itu banget gitu, mental health dan memang itu terjadi gitu, terlihat gitu bahwa karena diulang-ulang mereka merasa punya mental health yang rentan gitu dan itu membentuk karakter itu dari sisi psikologis. Oke, teman-teman yang mau bertanya boleh, kalau ada yang mau hands up silakan, ada yang mau bertanya lewat di chat juga boleh nanti dibacakan mumpung ada kalian di sini. Di sini ada, oh ya, ada satu pertanyaan. Kalau ada yang mau hands up, nanti dikolek ya. Mungkin Kak Juli mengkolek siapa aja yang ini. Tapi saya baca dulu yang ada di chat dari Kak Aisyah. Di sini selamat malam, saya Aisyah. Bagaimana mengendalikan egosentrisnya anak melalui cerita? Wah, ini luar biasa nih. Kita disuruh menjawab nih. Apakah harus menjawab seluruh pertanyaan anak selama bercerita? Pada saat bercerita, oh artinya ini saat mendongeng ya, mungkin lagi bercerita atau apa, ya kan? Bagaimana mengendalikan egosentrisnya, mungkin kayaknya dia lagi pengen A, B, C, D, atau pengen ngatur cerita itu atau seperti apa gitu ya kan? Dan apakah anak harus melihat ke teks yang diceritakan? Wah ini terkait buku nih. Mungkin boleh dijawab dulu kalian tentang ini. Ada tiga pertanyaan ya, tapi masih satu lah. Sebenarnya pertama mengendalikan egosentrisnya anak melalui cerita. Apakah harus menjawab seluruh pertanyaan anak selama bercerita? Dan apakah harus melihat ke teks yang diceritakan? Mungkin kalian boleh mencoba menjawabnya kalian. Silakan. Oke, baik. Saya coba jawab ya. Eh, eh, Ibu Aisyah,
Kalau boleh tahu, ini anaknya umur berapa, Bu? Ya boleh kalau memang kalau bisa open mic umur Apakah 2 sudah dan 4 bisa tahun. Bisa, membaca? Ibu Aisyah. Oke, Umur umur 2 2 dan dan 4 4 tahun. tahun. Apakah anak harus melihat ke teks yang diceritakan? Anaknya sudah bisa membaca? 2 4 tahun. Belum. Belum. Oke, baik. Nah, sebenarnya eh, egosentrisnya ini berarti maksudnya dia karena rasa penasarannya, kita belum cerita, belum selesai, dia udah bertanya begitu ya? Maksudnya seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Tuh, Betul, betul. Ya. oke, baik. Nah, kalau menurut saya, eh, kalau misalnya ketika anak kita bercerita, anak kemudian merespon cerita kita, ini ada dua pendekatan sebenarnya. Yang pertama, ketika memang pertanyaan dia itu krusial, artinya memang relevan dengan apa yang kita sampaikan, mungkin ada baiknya kita tanggapi seperti itu. Jadi, misalnya lagi ibu bercerita, dia bertanya, Bu, itu maksudnya apa? Jadi misalnya ibu menggunakan kata-kata yang dia belum pernah dengar, lalu dia bertanya, Bu, itu artinya apa? Ibu, menurut saya bisa menanggapi. Nah, ini yang tadi saya bilang membentuk konsep, gitu ya. Kita akan membentuk suatu kognisi baru secara verbal, kata itu artinya apa, gitu. Seperti tadi ketika anak saya bilang, Bu, kikuk itu apa sih, gitu, ya. Nah, atau misalnya ketika dia merespon apa namanya yang tidak terlalu esensial terhadap cerita itu, kita bisa saja mengangguk iya betul nak, gitu. Tapi nanti kita bisa teruskan. Jadi artinya kita melihat situasi dan kondisi, menurut saya kapan kita merespon langsung, kapan memang kita apa namanya kita teruskan dulu ya, nanti baru kita diskusikan, nanti kakak boleh bertanya begitu. Nah, kemudian apakah harus melihat ke teks yang diceritakan? Kalau anak belum bisa baca nggak usah. Nanti anaknya pusing dengan ngeliatin tulisannya itu apa gitu ya. Karena masa 2-4 tahun ini masih pengenalan huruf gitu. Belum dia, kita jangan jadikan kegiatan bercerita yang fun, jadi kegiatan belajar membaca. Anaknya stres nanti. Gitu. Ya, jadinya aturan fun, dia dapat sesuatu, tapi ternyata harus membaca begitu. Jadi kalau untuk kegiatan mengenalkan kata pada anak, menurut saya itu sesi yang lain. Karena cerita itu eh, harus runtut, bukan runtut ya, dari awal sampai akhir sehingga kita tahu endingnya gitu. Tapi kalau di tengah-tengah diselingi dengan kata-kata atau namanya diselingi dengan belajar baca, nah itu apa namanya momentumnya jadi nggak dapet. Jadi kira-kira begitu, eh, Ibu Aisyah, mudah-mudahan bisa menjawab ya pertanyaannya. Baik, terima kasih Kak Lia, ya Bu Aisyah ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Jadi mungkin kayak tadi, mungkin terdistraksi gitu ya saat kita misalnya ada program, oke, mulai malam ini Mama mau baca cerita buat ya, mau rutin, tapi ketika pas baca cerita, anaknya terdistraksi kemana kemana. Oh ini jadinya bukan bercerita malah jadi bingung gitu, atau kalau mungkin seperti apa gitu. Jadi mungkin tadi egosentris yang dimaksud itu kali ya Bu Aisyah ya. Iya, Jadi iya. bagaimana biar dia memang terpukau dengan ceritanya gitu, tidak tidak terdistraksi dengan hal-hal yang lain. Mungkin nanti sembari kita jawab, ini ada beberapa pertanyaan, tapi kita kita lihat dulu ada yang tadi yang lebih dulu raise hand. Ada Kak Kak Dini Dini. Maulida ya, Kak Dini Maulida, kalau memang eh, mau open mic silakan untuk bertanya Kak Dini Maulida. Oke, baik, kedengeran Kak suaranya? Ya Kak, mungkin agak-agak dikerasin sedikit volumenya. Oke, kedengeran ya? Mohon maaf. Oke, siap, Oke, Kedengaran. kedengeran baik. Kak. Eh, Terima kasih. Sebelumnya mungkin ini menarik ya tentang psikolog. Nah, mungkin psikolog itu kan bisa jadi guru itu jadi berbagai macam profesi ya kalau udah di kelas. Nah, ini termasuk saya juga suka ngedongeng. Hanya saja kalau misalkan ketika jadi guru, ini pengalaman baru saya dan bagi teman-teman juga ya.
karena ada satu anak yang memang dia itu entah egosentris atau gimana, kalau dia tidak diperhatikan itu dia langsung merengut wajahnya, langsung akhirnya dia tantrum menangis, dan kita nggak ngerti ya sebagai guru baru gitu, dalam arti kan karena memang ini kita sekolah baru gitu. Nah dia bisanya hanya nangis sampai akhir, bahkan pernah ngamuk-ngamuk, bahkan pernah saya ketika pagi hari itu sudah langsung diludahi tangan saya. Nah itu artinya, aduh ini gimana caranya ya biar kita dengan sudah lembut, caranya juga lemah lembut berbicaranya, itu anak tidak menyampaikan apa yang dia inginkan. Nah mungkin trik sebagai guru di suasana seperti itu gimana ya kira-kira, karena nggak mungkin juga ya sebagai guru teriak-teriak ketika anak atau marah-marah juga ketika anak sedang itu. Mungkin itu sih tipsnya. Terima kasih kali ya. Oke, Ya. terima kasih. Kak, Kak Kak Dini Dini, kalau Kak boleh Dini tahu, guru TK kayaknya ya? SD Kak, Oh, SD. guru oke, SD SD saya SD dan kelas kebetulan berapa? jadi wali. Saya sekarang masih megang kelas 1 tahun kedua ini. Oh, oke, iya. Silakan kalian. Ya, sebenarnya kalau guru kelas satu tuh masih mirip-mirip sama guru TK, ya, karena ini masa transisi anak dari TK ke SD dan eh, bisa jadi dia belum siap sebenarnya. Eh, bukan belum siap ya, artinya secara emosional dia masih termasuk anak yang lain sudah bisa menunggu giliran, yang lain sudah bisa fokus kepada apa yang disampaikan guru, tapi dia maunya guru cepat merespon apa yang dia inginkan. Nah, eh, kalau pengalaman karena saya sendiri berinteraksinya sama mahasiswa ya, Mbak Budini. Nah, ini mungkin nanti Kak Juli mungkin nanti bisa sambil sharing pendekatannya seperti apa. Ya. Tapi eh, pada anak seperti ini biasanya kita akan menanggapi pertama kali mau apa, misalnya dia ingin sesuatu, kamu bisa sendiri atau bisa enaknya gini. Contoh situasinya kayak apa? Misalnya Mbak Aisyah. Di sini, hmm, Sorry, Bu Didi, sorry, Mbak Bu Aisyah Dini, Presiden tadi yang awal. Bu Dini, Bu Dini masih ada kan? Situasinya Bisa, seperti apa? masih bisa open Oke. mic Bu Dini? Ini yang terjadi itu dia emang kalau awal-awal ya, ketika waktu awal setelah apa itu namanya pekan taruh atau apa ya kalau di sekolah lain, setelah apa kalau di maba kan ospek ya. Nah itu dia memang nangis tuh karena belum siap ditinggal sama orang tuanya. Cuma yang terjadi saat ini adalah tadi barusan banget ketika ulangan pagi hari, ketika ulangan PKN itu dia masih ceria gitu ya. Jadi eh, dia udah bisa baca gitu, cuma pagi hari itu dia masih oke lah, aman. Nah pas pelajaran kedua, pas pelajaran PAI, entah dia mungkin karena ngerasa nggak bisa jadi emang kayak udah merengut dulu, terus akhirnya kan teman-teman yang lain maju ke depan ya karena untuk menanyakan soal ke gurunya gitu. Dan dia mungkin merasa udah didahului teman-temannya, akhirnya dia ya udah gitu nangis-nangis, dan nggak boleh kali ya gurunya didahului sama teman-temannya, itu kayak yang tadi itu. Nah saya kan sebagai wali kayak, wah ini kayaknya gimana nih kalau dia terus masih seperti Terputus-putus ya suaranya ya. itu, kira dia sedekat kalau Iya, ya, agak putus-putus. Mbak oke. Dini masih ada? Masih ada. Masih aman-aman. Oke, ya. Mungkin saya menanggapi dulu. Jadi begini, kalau kasusnya kalau situasinya seperti yang tadi Mbak Dini sampaikan, ya, tadi kan Mbak Dini sudah punya dugaan ya, ini anak kayaknya nggak bisa begitu sehingga responnya seperti itu. Eh, Kalau saya biasanya, saya pengalamannya mungkin ke anak saya yang juga seperti itu. Dia kalau dia nggak bisa, dia stres, tegang, cemas. Jadi karena satu, dia merasa punya harapan tinggi, dia harus bagus lainnya. Gitu. Jadi ketika dalam situasi tersebut, kalau saya bisa saran, dekati anaknya apa misalnya kita kita acknowledge dulu feelingnya dia tuh apa sih sebenarnya.
eh, apa yang membuat kamu kesal? Aku nggak bisa, misalnya. Nanti dia bilang, aku mau jawab, aku pengen nulis ini, tapi aku nggak tahu jawabannya. Misalnya seperti itu. Oke, jadi kita menurunkan kecemasannya dulu. Gitu. Menurunkan kecemasannya dengan apa? Satu, oke, kamu tenang dulu, coba tarik nafas yang dalam. Oke, sudah dia lebih tenang. Kemudian kita bisa minta kamu jawab yang kamu bisa aja, gitu. Gitu. Kalau misalnya nggak bisa jawab, nggak apa-apa, gitu. Karena tadi dia heighten emotion, emotionnya tuh lagi apa namanya ya, lagi arousal banget. Dia cemas, dia takut, dia sebel, nggak bisa jawab, gitu. Dan ini biasanya kaitannya dia punya harapan tertentu. Entah harapan tertentu dia pengen dapat nilai bagus, atau bisa juga, oh nanti kalau aku nggak bisa jawab, nanti gimana, gitu. Nilaiku gimana? Nanti mama gimana? Nanti bu guru gimana? Ada seperti itu. Tapi untuk sampai ke sana, kita harus ngobrol sama anaknya. Jadi pada anak seperti itu pendekatannya idealnya adalah hampiri, tanya apa yang dia rasakan, coba tenangkan dia. Kira-kira begitu. Nah, mungkin Kak Juli mau menambahkan, Kak Ya, Juli. Eh, ini Kak sedikit Juli juga menambahkan nih saja, sebagai saya mengajar di SD ya kurang lebih selama 2 dekade. Aduh. Wih, Lower grade ya, saya lower grade kelas 1 sampai kelas 3. Sebelumnya saya juga di TK mengajar. Jadi kalau misalnya begitu saya kalau anaknya saya sendiri sekolah inklusi, eh, sekolah tempat saya mengajar sekolah inklusi. Mungkin perlu jauh sih kalau misalnya dilihat apakah anak itu inklusi atau tidak. Tapi kalau misalnya saya ketika mau bercerita itu pasti akan ada perjanjian dulu. Kalau misalnya tidak bisa tertib, bukunya ditutup. Jadi saya tutup bukunya. Saya tutup bukunya. Jadi ketika belum ada yang masih belum ini ya, yuk tutup dulu sampai anak-anak tenang gitu ya. Udah anak-anak tenang, boleh dilanjutkan? Boleh, yuk cerita lagi. Jadi kalau saya sih seperti itu. Jadi ketika misalnya ada anak yang tidak tertib, atau apa saya tutup bukunya sampai sudah tenang ya udah boleh dilanjutkan lagi. Nah seperti itu sih kalau saya jadinya memang ada perjanjian dulu dari awal. Kalau misalnya mau bertanya hanya boleh angkat tangan dan tutup mulutnya jadi anak kadang-kadang begitu. Lalu ada storytelling line itu ya jadi 5 7 sampai berapa gitu, jadi anak-anak sudah tahu kalau misalnya saya bilang storytelling line langsung anak-anak tuh langsung duduk berlima di depannya lalu ke belakang gitu. Jadi memang sudah ada apa peraturannya dari awal. Lalu memang pertama yang seperti Bu Dini tadi bilang ada MOS, betul kami juga ada MOS, dikuatkan peraturannya di situ gitu. Jadi eh, aman ketika bermain aman, tidak mengganggu orang lain dan tidak mengganggu barang orang lain. Jadi ketika misalnya anak-anak pukul-pukul atau teriak-teriak, aman tidak? Yang lain terganggu. Kamu tahu nggak yang lain terganggu gitu. Jadi memang dikuatkan dulu dari aturannya. Kalau untuk yang tadi lebih ini sih untuk storytelling kayak gitu, saya tutup bukunya. Oh, udah nggak akan dilanjutkan lagi gitu. Seperti itu sih tambahannya kali ya. Ya. wah keren ya. Begitu loh. Apa Bu Dini, Kak Dini mungkin tadi itu bener banget tuh ada tips ya dari Kak Juli ya yang memang ini ya. Selain dari mungkin dari pengalaman kalian juga dari tips dari Kak Juli juga menarik juga gitu bahwa memang harus ada kesepakatan awal gitu. Biar mungkin tadi itu yang biar ya memang memang agak agak rumit gitu ya kita mendongeng terus yang satu kemana yang satu kemana tidak ada atensi buat kita gitu jadinya kayak ya udah kita mendongeng garing sendiri aja gitu kan. Oke, semoga bisa menjawab ya Kak Dini ya tadi. Ini ada tiga pertanyaan di chat. Nanti mungkin ini jadi karena mungkin waktu jadi tiga pertanyaan ini akan dijawab. Kita lihat waktunya nanti dalam menjawab apakah ini memang masih mencukupi atau tidak. Ini saya coba jawab saya coba bacakan pertanyaan dari Bu Nurrahma. Kak Nurrahma, izin bertanya kali ya. Saya pernah mendengar bahwa menulis bisa menjadi terapi untuk orang dengan gangguan psikologi, misalnya anxiety. Pertanyaan saya, apakah mendengar cerita juga bisa dan kira-kira lebih efektif mana antara menulis dengan membaca atau mendengar cerita? Terima kasih. Oke, Kak Nurrohma oke, dari Jogja. baik. Silakan. Terima kasih Kak Nurama untuk pertanyaannya. Eh,
ini menyasar dua hal yang berbeda sebenarnya antara mendengar dan menuliskan. Menuliskan itu menuliskan kecemasan itu kita biasanya akan tuangkan. Aku cemas, aku takut nanti ini bagaimana, nanti itu bagaimana dan seterusnya. Eh, dalam menuliskan kita itu nanti akan apa deh dapat feedback mengenai perasaan kita sendiri. Nah, dari feedback tadi sebenarnya dari terapi menulis itu kita akan melihat ini rasional nggak? Ini perasaan saya saja atau memang ini fakta? Jadi semacam reflektif nanti. Tulisan itu bisa kita reflektifkan. Eh, jadi nanti kita kemudian kalau misalnya kita reflektifkan nanti itu bisa menurunkan kecemasan. Ini ini cuma di pikiran saya aja. Faktanya nggak begini sebenarnya gitu. Nah, jadi fungsi terapeutik dari tulisan itu adalah menuangkan apa yang kita rasakan. Jadi itu secara adaptif gitu ya. Kita nggak ngomel-ngomel, kita nggak mecahin barang gitu. Kita tidak melukai diri sendiri, tapi kita tuliskan. Kita tuliskan. Nah, kemudian setelah kita tuliskan semuanya kita baca ulang. Nah, proses membaca ulang ini yang tadi adalah proses reflektif. Ini beneran nggak sih gitu? Ini buktinya mana? Ada di mana? Biasanya kalau kita mengcounter kecemasan tuh seperti itu. Karena kecemasan datang dari pola pikir sebenarnya. Karena pola pikir tertentu itu bisa meningkatkan kecemasan. Misalnya eh, anak saya itu kadang, Bu, kalau nanti tahun depan kiamat gimana? Bisa nggak kebayang tiba-tiba karena dia belajar surga dan neraka dan segala macam, Iya. pikirannya terlalu jauh, dia mikir ke situ. Kayak gitu. Oke, betul. Nanti kiamat memang betul akan ada, tapi kita fokus pada yang sekarang gitu. Jadi misalnya kan kadang-kadang kan dengan kiamat anak nanti takut surga dan neraka, aku masuk neraka atau aku masuk surga gitu. Yang penting Alisa sekarang coba, Alisa sudah sholatnya benar nggak? Sudah berbuat baik nggak? Begitu. Jadi kita bawa ke kondisi saat ini yang dia sendiri nggak cemas sebenarnya. Nah, eh, menulis itu seperti itu. Jadi reflektif gitu ya. Kita bisa berpikir ulang mengenai apa yang kita rasakan tadi. Nah, kalau membaca, mendengar cerita itu fungsinya satu eh, ternyata yang merasakan seperti ternyata ada ya seperti nggak cuma saya sendiri gitu. Kadang-kadang yang membuat kita menjadi semakin berlipat ganda permasalahan kita adalah karena kita merasa kita yang paling menderita sedunia dengan permasalahan kita gitu. Atau saya sendirian gitu. Padahal sebenarnya oh ternyata ada orang lain yang merasakan ini. Nah, dengan membaca cerita tadi kita punya perbendaharaan yang namanya social problem solving. Oh, dia melakukan ini nih. Apakah aku juga bisa melakukannya? Gitu. Jadi jadi dengan membaca kita ada semacam apa ya namanya? Tadi ada koneksi. Oh, I'm not alone. Apa yang kita rasakan itu tertuang dalam kata-kata itu gitu. Makanya kemudian kita bisa jadi punya penulis favorit gitu ya, karena cerita dia relate sama kita gitu. Nah, ini jadi menulis dan membaca cerita itu punya fungsi yang berbeda. Mungkin itu Ya. penjelasan singkatnya gitu ya, Oke, Pak Ibu. terima kasih. Ya benar juga. Jadi kalau kita membaca itu sama seperti kita mendengarkan voice-voice apa suara-suara dari belahan dunia manapun. Jadi ada semacam ini kita pembendaharaan emosi, pembendaharaan solusi tadi, ya kan pembendaharaan. Ya jadi tahu kita tidak sendiri, kita punya solusi. Oh ternyata ada seperti saya juga gitu, relate gitu. Dan ternyata menulis untuk menuangkan emosi itu kan dan itu menarik juga tuh tadi. Jadi dua-duanya ada nih Kak Nur Rohman ya. Jadi ada dua-duanya punya fungsi yang berbeda dan duanya ya bisa bisa dibilang jadi terapi juga ya. Bisa juga gitu dua-duanya gitu. Mana yang efektif tergantung ya biasanya kan kalau penulis itu ya pembaca gitu ya. Biasanya seperti itu ya. Biasanya seperti itu, penulis ya pembaca gitu. Jadi ini kayak dua mata uang, Ya, dua sisi mata uang gitu. Baik, terima kasih semoga menjawab Kak Nur Rohman. Terima kasih telah bertanya. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Kak
Winnie, Winnie, saya kesulitan dengan mengenalkan cerita-cerita rakyat yang isinya cenderung konten yang irasional. Sementara terkadang anak SD harus mengetahui cerita-cerita legenda tersebut. Kenalkan. Wah, berat nih. Ini menyinggung regulasi yang Oke, dimensinya oke. nih. Jadi Silakan. ya betul. Jadi gini, kalau kita bicara anak SD itu jadi mulai dari TK dia percaya apa yang dia lihat, ya. Jadi mau itu nggak make sense juga, dia percaya itu ada, gitu. Nah, sudah mulai SD, anak-anak itu paham secara konkret. Dia sudah lebih rasional, tapi kemudian tadi pertanyaan, nggak usah Bu Winnie yang berpikir seperti ini. Anak yang dengerin juga nggak masuk akal. Masa orang kelempar bisa jadi batu kayak malin kundang misalnya. Hmm. Bu, masa sih bisa cerita kayak Bandung Bondowoso bikin candi 1.000 candi dalam satu malam, emang bisa Bu, gitu, gitu ya. Hmm. Nah, jadi eh, kita memperkenalkan itu pertama perkenalan aja. Nah, Hmm. ada cerita ini, ada cerita ini, ada cerita ini. Jadi cerita ini ada yang namanya legenda. Legenda itu bisa benar terjadi, bisa juga memang apa namanya eh eh, memang cerita aja gitu. Jadi kalau misalnya moral of the story, eh, gak usah dari kitanya, kita bisa minta anak, kamu bisa dapat pelajaran apa dari sini, gitu. Jadi eh, karena kalau misalnya tadi, jadi di sini yang kita ketika membacakan cerita, kita bisa melihat kemampuan bahasa anak dari apa yang dia pahami dari cerita tadi. Dia dakep nggak? Nah, dari situ kita kemudian bisa melakukan penanaman nilai. Tapi kalau misalnya tadi moral yang harus dikenalkan, menurut saya orang tua itu bebas sebenarnya mengenalkan buku apa. Kenalkan buku yang memang sejalan sama nilai kita. Gitu. Kalau bukunya nggak sejalan sama nilai kita, nggak usah dikenalkan. Kecuali dia anaknya nanti dapat dari luar. Bu, tadi aku nonton di YouTube ada cerita Bandung Bondowoso, Bu. Itu cerita apa sih? Kok bisa sih, Bu, kayak gini, kayak gini? Kalau saya tipe orangnya rasional. Saya cerita, ya itu legenda, itu cerita, ini maksudnya ke sini sebenarnya, ingin menanamkan nilai baik. Jadi, apa ya, eh, Bu ini sini sebagai guru atau sebagai orang tua? Kalau sebagai orang tua, kenalkan cerita yang memang relate sama ibu. Nilainya juga ibu suka dari situ. Kalau misalnya enggak, biarkan anak dapat itu dari tempat lain. Kalau saya ya, nanti kita diskusikan. Nah, itu kira-kira demikian Bu ini. Mudah-mudahan bisa terjawab ya Bu. Ya, semoga bisa terjawab ya. Ya, Memang ya sih. terima kasih, Semoga. terima kasih. Oh iya, ada kau ini ya dia lagi. Ya, kau ini semoga bisa menjawab ya kau ini. Baik, Insya kita Allah. kita Makasih. lanjut ke Kak Cici Suwarsi. Izin bertanya Kakak, apakah cerita dengan dongeng itu sama? Nah, ini dan terus ketika bercerita atau mendongeng, apakah suaranya harus berubah-ubah? Wah, ini nih pendongeng nih banyak pendongeng di sini yang mungkin bisa nih. Kemudian, sedangkan saya belum menguasai macam-macam suara. Aduh, mau macam-macam suara seperti apa nih? Kak, ya kan? Bagaimana caranya agar anak tertarik dengan cerita yang kita bacakan? Terima kasih. Baik, silakan Iya. kalian, kalian sebagai pendongeng juga, dan mungkin teman-teman Oke. yang lain juga yang memang dari Yapi-Yapu juga kan pendongeng semua nih, praktisi Ya, pendongeng. nanti nanti mungkin Kak Okta juga bisa bantu jawab ya. Silakan, Kalau saya mungkin ke ini aja. Kenapa suaranya harus berubah-ubah gitu? iya kan? Apakah harus suaranya berubah-ubah? Eh, Kalau buat saya memang membaca itu harus ada intonasinya gitu. Jadi kita nggak bisa membaca itu datar. Pada hari ini kita pergi ke sini, kemudian Hmm. tiba-tiba, wah kan itu flat banget gitu. Kita yang baca juga nggak enak kan. Nah, Hmm. jadi kita kita membaca sesuai dengan intonasi kita aja pada awalnya gitu. Eh, Kalau misalnya mau mencoba, ini sebenarnya bagi pendongeng ini adalah kesempatan untuk ekspresi, belajar berekspresi gitu. Jadi ketika misalnya
Bu Cici. Ya, kemudian kancil ketemu buaya. Bu Cici kalau mau, ini sebenarnya keberanian ya, belajar berani gitu. Coba aja gitu. Kadang-kadang hambatannya masalah kita nggak bisa, kitanya mau apa nggak nyoba gitu. Itu menurut saya ya. Jadi itu sebenarnya ada eh, butuh keberanian, bukan masalah bisa nggak bisa, keberanian untuk mau berekspresi gitu. Karena eh, apa namanya, nggak, kadang kita takut suara kita aneh gitu ya. Kalau menurut saya ya, suara kita terdengar aneh, nanti malah diketawain gitu. Sebenarnya intinya bukan itu. Anak-anak tuh apa namanya, ketika suara kita misalnya berubah-ubah gitu ya, kalau misalnya misalnya cerita Timun Mas dan raksasa, kita suara kemudian raksasa ayo kamu Timun Mas gitu, anak-anak nanti ketawa biasanya kalau ceritanya lucu sesuai intonasi itu. Jadi eh, ini masalah keberanian kalau buat saya. Jadi mau berekspresi gitu, jadi coba aja dicicik ya, jangan takut saya nggak bisa gitu, tapi beranikan diri berekspresi. Kalau dari saya Jadi begitu. walaupun walaupun suaranya nggak berubah-ubah gitu, nggak apa-apa ya, Nggak apa-apa, yang penting intonasi, intonasi perlu intonasi buat ya. saya. Kalau Ya, kayak datar gitu, kayak disuruh baca sama guru ke depan kelas gitu kan, kita pengen cepet-cepet selesai gitu ya. Pengen cepet-cepet tapi selesai. coba perhatikan deh, anak-anak sekarang bisa baca dengan intonasi. Oh ya, anak-anak sekarang ya, berarti beda anak-anak sekarang ya. Coba perhatikan. Atau dia, cara dia baca tuh cenderung sama semuanya. Nah, 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 nah. Nah, 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 nah. Oh iya, Nah, 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 nah. betul betul betul. Iya iya iya, Padahal sebenarnya ketika dia membaca, dia kan bisa kemana-mana gitu. benar benar Ininya gitu. benar. Ini Jadi guru-guru kayak di sudah sekolah, ada template intonasi yang mereka ini ya. betul, betul. Saya Itu perhatikan itu. itu karena ini ya, karena media juga kali ya, eh, kayak misalnya salam aja gitu. Assalamualaikum Nah, warahmatullahi betul, betul, wabarakatuh betul. ya kan, ya kayak gitu. Jadi ada Ya, template-nya gitu. Padahal ada 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 lain gitu yang ya, bisa ada banyak cara berekspresi sebenarnya. Jadi, yaitu kita pengen anak kreatif berekspresi, tapi tadi dikasih template. Ah, itu nggak kreatif Hmm, lagi namanya. Untuk perkenalan hmm. awal boleh, tapi kamu boleh loh, Nah, apa namanya, intonasinya terserah kamu gitu, mau yang mana. Tadi, tapi ada naik turunnya. Gitu. Nah, hmm, itu penting benar. menurut saya. Mungkin ada yang lain juga kali ya, mungkin yang bisa ini ada kayak menanggapi tadi pertanyaan tentang mendongeng, bagaimana caranya agar anak tertarik, Oke, kemudian berubah-ubah bahasa. Siapa tahu ada pendongeng teman-teman dari Yapi Yapo juga oke. yang kasih Kak tips. Okta, silakan Kak Okta nih. Kalau ke Eh, Okta, Oke, kalau saya biasa kan dongeng itu biasanya buat anak ya. Jadi kalau hmm. anak saya memang harus dengar intonasi. Dia nggak perlu sih suaranya misalnya. Kalau laki-laki saya bikin jadi kayak laki-laki, anak saya malah ketawa gitu. Tapi intonasinya gitu terus sama paling kalau kalau sama anak ya biasanya kalau sama anak tuh sambil misalnya ngomongnya adalah menjerit gitu ya terus atau misalnya apa saya merasa geli gitu saya sambil pegang-pegang dia gitu tapi saya nggak pernah sih kalau anak saya ya kalau anak saya kalau saya bikin suara kayak laki-laki dia malah jadi kagok gitu ya jadi mungkin beda-beda kali ya kalau Ya, saya sih ya. biasanya intonasi seperti kata kalian tadi itu aja kasih. Jadi intinya di intonasi ya. Jadi bukan tentang suara berubah-ubah yang ini. Kalaupun memang siapa tahu anaknya memang lebih tertarik dengan suara berubah-ubah ya, memang jadi PR juga sih ya. Jadi PR gitu kan. Ternyata kita pakai intonasi cuma dan ketika kita berubah suaranya kita ubah jadi misalnya suara apa gitu. Wah, jago juga ibu ya gitu kan. Wah, keren banget ibu bisa suara macam-macam gitu. Itu lain lagi gitu ya ceritanya ya. Kalau seperti itu ya, semoga bisa menjawab ya Kak Cici Suarsi. Baik, itu pertanyaan terakhir yang kita coba jawab. Tadi Ini ada ada yang tanggapan dari, terakhir, saya boleh nanggapi dulu Kak oh Nurrohman. boleh Kak Nurrohmah, silakan. Oke. Tadi maksud saya menulisnya bukan menuliskan kecemasan, tapi memang menulis cerita. Jadi, tadi Kak Nurrohman nanya nih, itu adalah, Salah seorang penulis favorit saya berawal dari Anxiety. Banyak sih memang penulis-penulis, apalagi penyair-penyair, oh seniman-seniman, ya, penulis. jadi Ya, gini, sebenarnya
eh mirip sih sebenarnya, Bu Norohmah, bahwa apakah cerita, menuliskan cerita itu bisa menjadi terapi? Bisa. Karena kadang-kadang memang, eh, jadi kita nyebutnya kalau dari psikologi itu sublimasi. Jadi bagaimana apa yang kita rasakan, ketakutan-ketakutan kita, itu kita salurkan ke dalam bentuk yang adaptif seni. Jadi eh, mungkin yang dekat dengan konsep sublimasi ini Freud. Jadi dia menyalurkan kecemasan itu, dia cemas, tapi dia buatnya ke dalam bentuk cerita. Tapi nanti di situ kita bisa lihat sebenarnya kecemasan dia apa. Karena kan sebenarnya cerita itu pada satu sisi itu menggambarkan si penulisnya. Hmm. Jadi sesuatu yang Jadi, nggak bisa dia ungkapkan, kecemasan tadi, tapi dia tuliskan ke dalam cerita. Jadi pada dasarnya kalau yang tadi secara terapi yang saya sampaikan, apakah dia dalam bentuk karya seni suatu cerita bisa. Ini yang kita sebut sebagai sublimasi. Jadi kecemasan disalurkan secara aktif begitu. ya. Jadi memang Terus ada kecemasan sebagai ide ya, sebagai ide ceritanya gitu. Jadi kayak banyak penyair-penyair, penulis-penulis, seniman-seniman itu memang mengungkapkan kecemasannya dalam karyanya gitu. Jadi sebuah ide gitu. Apakah itu terapi atau bukan? Kayaknya memang dia berkarya berdasarkan anxiety-nya itu gitu. Kalau dari ini ya, kalau kalau sebagai terapi itu yang tadi yang terapi klinis ya. Kalau saya pikir kalau sudah bicara terapis itu lebih ke klinis ya, kalian ya. ya Sudah betul. sangat ya memang memang sudah treatment kesehatannya gitu ya, Ya, bukan ya. lagi berkarya gitu ya. Kalau Ya, berkarya nanti beda bisa aja lagi, berkarya dijadikan mungkin kumpulan. Tapi bisa aja nanti dia buat benar. sebagai suatu cerita, sebagai sublimasi cerita. Mungkin aja. Nah ya bisa juga ya. Ketika akhirnya mungkin jadi apa ya embrio dari idenya gitu, karyanya gitu. Baik, Betul, betul. wah terima kasih banyak nih, luar biasa malam ini. Waduh, tiba-tiba ada yang muncul ini, kita pun disuruh sampai subuh kayaknya nih. Ada menurut Kak Juhar nih, ada pertanyaan satu pertanyaan, mungkin pertanyaan terakhir atau gimana nih kalian? Bisa ya? Gimana Oke, kalian oke, nih? oke. Panjang Ini sekali sebenarnya nih. ada 3 pertanyaan ini. Bentar, Bisa 7 SKS ini kayaknya nih. Iya kan? oke. Apa tips biar pede bercerita di depan anak? Eh, Anak-anak itu tidak judging ibu ceritanya bagus apa enggak, atau ibu itu apa namanya, dia apa namanya, ih jelek amat sih ceritanya, enggak. Karena anak pada dasar menurut saya suka sama cerita. Jadi fokusnya itu aja, anak suka cerita maka akan bercerita gitu. Jadi mereka nggak berhadapan dengan show gitu. Jadi mulai saja dari orang yang terdekat yang ibu nyaman, anak-anak sendiri atau anak-anak di kelas misalnya. Kalau sudah nyaman di situ, cari kelompok yang lebih besar. Jadi kita positif thinking aja sama anak-anak. Nah itu tadi kecemasan, ya kecemasan bercerita ini. Lalu bagaimana cara mengalihkan kebiasaan membaca buku dari semula dibacakan menjadi mau tertarik membaca sendiri? Eh Pengalaman saya sama anak saya, dia awalnya dari dibacakan, dia sukanya komik karena ada gambarnya. Dan ini efek dari media sekarang yang terbanjiri dengan gambar. Jadi lebih mudah mencerna gambar daripada mencerna tulisan, gitu. Tapi pada satu titik saya pakai comparison, tuh sepupu kamu aja suka baca, saya dia baca kamu enggak. Itu satu trik yang saya pakai. Yang kedua, saya kasih benefitnya membaca, cerita untuk tulisan yang dia membaca. Karena anak saya ini ternyata dia ngomong dia suka berimajinasi. Aku suka ngebayangin loh dia gini-gini. Nah, kamu baca deh. Dengan kamu baca ini nanti kamu punya imajinasi kamu sendiri. Coba deh. Saya ngomongnya begitu aja, coba deh. Nah, dari situ dia kemudian memang tertarik mau ngebaca gitu. Dan kalau anak ini konsisten dibacain dan gadgetnya dibatasi, insya Allah mau beralih. Tapi kalau dia awalnya suka dibacain, tapi kemudian nonton YouTube-nya juga kenceng, nah itu insya Allah lebih suka yang gambar dibandingin yang tulisan gitu, karena gambar lebih mudah dicerna.
Nah, ini efek media zaman now. Nah, ini yang terakhir Kak, ini apa sih? Ini Panjang sekali nih, Kak Johar nih. Di sini ada saya punya izin bertanya Kak Lala dan Kak Lia. Kak Lala, iya, saya dipanggil Kak Lala luar biasa. Siap Kak Johar. Eh, cerita anak itu sifatnya fiktif, hanya dongeng atau boleh fakta atau gabungan fiktif dan fakta. Oke, itu. Saya punya dua pengalaman menarik. Satu, berhasil memujuk anak usia SLTA, sekelompok band, pengambil barang mikrofon studio band, wih, dan kemudian mengembalikannya. Dua, membujuk anak SD yang 2 tahun berhenti sekolah, kemudian kembali mau sekolah lagi dengan memberikan pemahaman pentingnya sekolah, dibantu dua teman mainnya yang sekolah. Alhamdulillah sekarang sudah PKL SMK. Apakah trik membujuk saya bisa jadi cerita fakta atau lainnya? Terima kasih jawabannya. Saya belum menjawab ini, tapi jawabannya sudah terima kasih gitu. Nggak apa-apa. Ini bener nih. Jadi tadi tuh kepikiran juga saya bahwa sebenarnya cerita itu bercerita ke anak atau apa itu bisa saja bukan dongeng gitu, bisa saja bukan apa. Kan sebenarnya melihat apa ya, antusias dari anak gitu, ya kan, untuk menyimak cerita itu dan bahkan dia kepo gitu, bahkan dia coba merangkai pertanyaan-pertanyaan itu gitu, menyimak apakah ini cerita benar atau bagaimana ada reaksinya gitu. Sebenarnya tidak dongeng pun bisa gitu. Ya, kalau dari saya sih tidak dongeng pun bisa gitu, apalagi tentang bercerita ke anak. Silakan kali ya, mungkin bisa menanggapi iya, nih. sebenarnya ini sih menurut saya yang paling tepat menjawab ya Kak Imran sendiri. Kalau dari Jadi, saya mungkin begini. ya, Eh, 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 apakah apakah fakta bisa menjadi suatu cerita gitu ya, kita bikin dalam satu bentuk cerita? Menurut saya bisa banget. Karena eh, dia berasal dari kenyataan. Sesuatu yang berasal dari kenyataan itu akan lebih bisa diterima dan lebih nempel sama orang yang membacanya ketimbang Harry Potter gitu. Kalau misalnya adik saya dia nggak suka cerita science fiction, nggak real, nggak relate, jadi dia nggak suka gitu. Tapi kalau cerita yang memang berdasarkan kehidupan sehari-hari, apalagi berdasarkan kisah nyata, itu akan lebih menarik gitu. Dan artinya ketika apalagi dia tadi yang nggak mau sekolah terus akhirnya bisa sekolah gitu, itu ini banget gitu. Jadi ini ya, kan banyak ya cerita-cerita kita sekarang yang diangkat jadi film kayak misalnya Hamka ya, ya, itu dari kisah nyata. Jadi bisa nggak? Bisa banget dan tambah tambah relate. Karena orang itu untuk bisa diambil hikmahnya, diambil pelajarannya, is it a true story atau science fiction? Kadang-kadang orang itu nggak mau ngambil adalah this too good to be true gitu. Jadi ini mah utopia banget, ini mah di apa nggak real yang kayak gini, jauh dari kehidupan nyata, nggak relate sama kehidupan saya. Tapi semakin betul. dekat dengan kehidupan nyata, justru akan semakin banyak hikmahnya dan bisa diambil pelajaran. Mungkin itu dari saya. Mangga Kak Imran. Betul. Jadi kayak misalnya yang tadi sempat saya singgung bahwa waktu saya kecil ya, waktu saya zaman sekolah SD itu, ya saya termasuk anak yang paling tidak menikmati belajar ya, paling tidak menikmati belajar, tapi saya mau gitu, antusias gitu ketika sesi pelajaran itu diganti sesi bercerita atau sesi gurunya menceritakan sesuatu, dan biasanya yang diceritakan itu bukan dongeng, yang diceritakan justru sejarah, ya kan, sejarah, terus ada, mungkin ada, ya sejarah-sejarah yang memang kejadian nyata gitu, dan itu sangat apa ya, sangat sangat menarik gitu. Artinya di sisi lain saya tidak harus belajar ya, melakukan belajar gitu, tapi di sisi lain saya mendengar cerita gitu kan. Tapi itu sangat antusias dan membekas banget sampai hari ini gitu, bahwa ada cerita sejarah yang memang akhirnya sampai hari ini pun saya masih teringat gitu, masih terbawa sampai hari ini, bahwa ada banyak kisah-kisah gitu, dan itu memang kisah fakta ya, sejarah ya, dan diceritakan. Nah, kalau anak-anak misalnya ini diceritain tentang, kayak misalnya nih, The Good Habit Stories nih ya kan. Ya, The Good Habit Stories nih ya. Cerita yang teman-temannya Piapo menulis nih, termasuk kalian sendiri ada penulis. Itu terinspirasi dari tokoh-tokoh
fakta gitu, tokoh-tokoh sejarah gitu yang memang pernah, misalnya ada misalnya dari tadi yang Kak Okta baca Lydia berbagi itu dari tokoh Menteri Keuangan di periode ini, eh, Pak Mari Muhammad ya. Ya, Pak Maruf Muhammad itu membuat pernah melakukan sesuatu dengan good value-nya, good habits-nya, kemudian itu diangkat menjadi sebuah cerita oleh Kak Okta gitu, dengan jadi judul Dia Berbagi Biskuit gitu. Begitu juga ada Kak Lia juga menulis dengan judul dan terinspirasi dari tokoh sejarah yang memang melakukan sesuatu apa good value tadi gitu, dan itu diangkat jadi cerita. Itu kreativitas, itu menarik. Nah, teman-teman nih, ini relate banget ya, semakin malam walaupun sebenarnya sebentar lagi selesai lah ini, kita jangan sampai subuh lah ya. Luar biasa nih ya. Sampai subuh harus bayar uang pembangunan teman-teman gitu kan. Kampus gitu. Jadi udah ya, teman-teman. Jadi semoga bisa menjawab ya Kak Juhar ya yang tadi dari Kak Lia, dari ini dan juga teman-teman yang lain, kita bicara tentang peran psikologis dalam cerita untuk tumbuh kembang. Itu ternyata memang sangat apa ya, sangat bermanfaat ya, benefitnya banyak gitu, mulai dari kognitifnya ya kan, mulai dari bahasanya, kognitifnya, dan juga bondingnya ya antara nih dari Kak Johar sendiri dan teman-teman yang di atas ini lagi memperbincangkan tentang bondingnya gitu kan, teknis, secara sangat-sangat teknis, bagaimana sih ketika kita memang mau mengambil benefit dari ketiga tadi yang dipantik oleh Kak ini ya Kak Lia tadi, agar bisa memang jadi kepada anak-anak gitu, masuk gitu ke anak-anak. Dan semoga ini bisa menjawab ya diskusi ringan kita malam ini. Dan teman-teman, bicara tentang benefit nih, teman-teman yang bertanya ini sebetulnya eh, lagi kita pilih siapa sih yang terbaik gitu, sebelum kita menutup itu siapa sih yang terbaik gitu, untuk mendapatkan, tahu nggak door prize-nya apa? Teman-teman tahu nggak door prize-nya apa? Door prize-nya itu adalah satu set serial Good Habit Stories. Ketika satu serial ini sudah terbit, rencananya akan di launching di tanggal 8, kita akan soft launching tanggal 8, nanti insya Allah di bulan-bulan ini juga akan terbit gitu. Teman-teman, jadi mungkin saya butuh bantuan teman-teman yang sudah memilih siapa the best, ngulik, tukang ngulik, the best tukang ngulik untuk yang berhak eh, mendapatkan satu set serial The Good Habit Stories yang ditulis oleh teman-temannya Piapo. Mungkin adakah, sudah adakah menangnya? Biar nanti saya umumkan hari ini, Kak Juli. Kak Juli lagi nelpon kah? Se- Kak Juli lagi nelpon. Sebentar. Oke, sudah ada di grup. Jadi kita berikan ke yang memenangkan dengan the best ngulik malam ini adalah Kak Winnie. Selamat Kak Winnie. Jadi Kak Winnie nanti coba hubungi Kak Mimi sebentar mungkin. Kak Mimi kalau masih ada, masih ini, untuk dicatatkan nomor WA di chat biar Kak Winnie Makasih. bisa. Ya Kak Winnie, selamat menjadi the best ngulik dan berhak untuk satu set The Good Habit Stories yang nanti akan eh, diterbitkan di bulan ini. Kak Mimi mungkin bisa catat, bisa diketik nomor Kak Mimi sebentar, atau saya yang ketik deh. Eh, Saya di temennya Kak Juli, Kak. Oh, oke ya, Jangan-jangan tadi Kak sebentar. Juli telepon-teleponan sama Kak Winnie ya. Oh gitu, Enggak. wow luar biasa. Berarti ada benang merahnya tuh. 706 Ya, terima kasih. 051. Baik. Oke, itu mungkin
Kak ini bisa catat nomornya yang ada di chat itu untuk Ya, diberikan untuk konfirmasi untuk alamat kirim dan lain-lain. makasih Kak. Baik, oke, terima kasih banyak semuanya. Ini hari pertama dari festival Nah dan dari tema yang sangat ini ya, sangat ilmiah gitu ya. Ilmiah yang mesti ya, yang ibu-ibu nih, emak-emak sama bapak-bapak ini sambil tidur mungkin udah ada yang ngantuk, Oleng-oleng bangun gitu. lagi, ngantuk, bangun lagi gitu kan. Biar ini gitu kan. Jadi ini eh, sangat berisi ya. Saya merasa wah, ini berisi sekali gitu. Apa memang saya tuh jadi punya semangat untuk wah, besok-besok nih saya ajak nih anak-anak saya nih untuk saya bacain cerita gitu walaupun dia udah SMA Udah gede ya. atau apa ya, kayak Pak Kak Johar tadi ya udah saya tolong dengerin kata Bapak gitu ya. Dan kata Bapak mau ngapain Pak, mau cerita apa aja gitu kan. Oke, terima kasih buat teman-teman yang hadir dan juga teman-teman dari Yapi Yapo, teman-teman penulis dan juga Kalia terutama yang sudah hari ini, dan semoga apa yang kita bincangkan malam ini bisa diambil hikmahnya ya, diambil value-nya untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan kita bersama anak gitu. Dan insya Allah semua berkah lah ya dan bermanfaat untuk semuanya. Dan jangan lupa untuk besok kita akan ketemu lagi di Festival Nah, Festival Nah yang eh, dengan Kak Sri Mulyati ya. Kak Sari, Kak Kak Sari, Sari. Kak Sari Mulyati, Kak Sari Mulyati. Ini juga beliau akan membicarakan tentang dongeng integritas, membuat generasi hebat. Luar biasa nih, generasi hebat nih ya. Dongeng integritas yang membuat generasi hebat, dan Kak Sari Mulyati ini salah satu penulis juga dalam The Good Habit Stories. Beliau juga penyuluh anti korupsi, ahli pembangun integritas. Gimana nggak seru gitu. Dan juga forum penyuluh anti korupsi dari Banten, dekat lah Banten lah, yang bikin heboh kemarin ya. Oke, siap. Oke, jadi Foto-foto kita Kak, foto-foto. oke kita foto-foto dulu sebelum kita tutup. Kita foto-foto dulu, mungkin Kak Mimi atau Kak Juli yang bisa eh, kasih abah-abah untuk foto-foto. Kak Juli lagi sibuk banget kayaknya. Siapa nih bisa retor nih kira-kira nih? Boleh saya? Oke, siap. Yuk, Di mari. Spotlightnya dihilangin dulu kali ya, Udah, spotlightnya. udah, Oh udah udah. view gallery ya. Yuk, mari pasang semua wajahnya. Oke, oke ya. Layar pertama dulu ya. Satu, dua, tiga. Dua. Oke, tahan dulu. Masih ada layar kedua. Ya, Kak Juli masih nelfon. Oke, sebentar. Yuk, tahan. Masih layar pertama dulu ya, sebentar. Tadi kepotong. Sip. Sekarang layar kedua. Tolong dinyalakan kameranya semua. Ini layar kedua banyak yang off cam ya, nggak apa-apa. Namanya kelihatan. Oke. Sip. Sudah, Kak Imran. baik. Ya, Okta, terima kasih. Terima kasih buat kalian, terima kasih buat teman-temannya Piapo, dan terima kasih buat audiens, ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir malam ini. Walaupun malam, semakin malam nih ya, tapi semakin menyala sebetulnya. Cuman memang waktu juga yang membatasi kita. Kita susah nih. Kalian kan, kalian kita harus bayar uang pembangunan pertama SKS-nya nih ya kan. Jadi banyak ilmunya sangat berisi dan luar biasa. Ini hari pertama festival Nah, Alhamdulillah. kita nanti ketemu lagi di festival Nah di hari kedua dengan Kak Kak, Sari Mulyati. maaf Ya, mau nanya, boleh silakan dong? Kak. Kalau rekamannya nggak bisa dapat ya? Soalnya tadi saya terus terang ada Zoom juga, rapat juga panitia Wah, lomba. karena Jadi kayak kepotong-potong gitu kalau boleh minta recordingnya. pasti ada recordingnya. Kak Juli Siap, sudah terima siap kasih. dengan recordingnya. Nanti Terima akan kasih. di-share di grup dan juga di mana saja yang bisa kakak dapatkan.
Ya, Tenang, terima kita santai kasih semua, Kak Kak. Imran. Sama-sama, Kak. Kak Nenong ya, Kak Nenong. Kak Nenong iPhone itu marga iPhone, Kak. Kak Nama Nenong panjang ya saya Nenong pidato iPhone. juga loh. Kak Nenong pendongeng juga loh. Apa? Siap, Kak. Oke, Kak, terima kasih semuanya. Baik, Dan terima kasih kalian. Terima kasih sekali makasih lagi buat semuanya. teman-teman Yapi Aku. Dan kita sampai jumpa besok lagi di festival hari kedua dengan Kak Sari Mulyati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Sampai wabarakatuh. besok. Iya, Sampai Kak. besok. Assalamualaikum. Terima kasih. Izin live ya. Sampai ketemu besok ya. Sampai Assalamualaikum. besok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.